Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya Tirsa Agustina, kita akan kembali lagi untuk mencoba untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita merayakan yang namanya kebangkitan Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa beberapa hari yang lalu kita merayakan, memperingati juga momen Paskah, di mana Yesus telah mati untuk setiap kita, tetapi jangan khawatir, Yesus kita tidak mati, tetapi Yesus sudah bangkit buat setiap kita. Ada satu hadiah yang besar yang Tuhan telah berikan buat saudara dan saya di tempat ini, yaitu bagaimana Yesus telah mengorbankan anaknya yang tunggal untuk kita semua di tempat ini. Ada satu ayat, Bapak Ibu Saudara ya, yang sering kali kita juga sudah hafalkan ketika kita di momen Paskah ini mungkin bertebaran juga di sosial media, yaitu Yohanes 3 ayat yang ke-16. Saya bacakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari ayat ini seringkali kita itu ambil kalimat karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Seringkali Bapak Ibu Saudara sekalian ketika bicara soal dunia ini, kata dunia ini, itu seringkali kita cuman berpikir, oh itu cuman untuk orang luar, orang sekitar kita, dunia ini sepertinya secara eksternal. Tetapi Bapak Saudara sekalian, saya percaya dunia ini, kata dunia kita berarti adalah saya dan saudara di tempat ini. Tuhan Yesus sangat mengasihi sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal buat setiap kita. Tetapi Bapak Saudara, kalau hari ini saya akan beri judul tentang hadiah yang terbesar. Kita sudah menerima hadiah yang terbesar, yaitu Yesus Kristus, Putra yang tunggal untuk setiap kita. Kita yang harusnya upah dosa adalah maut, tetapi Yesus memberikan nyawanya sehingga kita bisa beroleh kehidupan yang kekal. Tetapi Bapak Saudara sekalian, bicara soal hadiah itu adalah sesuatu yang menarik. Kalau di dunia ini, hadiah itu selalu identik dengan sesuatu yang diberikan karena mereka layak untuk mendapat. Betul ya saudara, ketika mungkin ada anugerah atau mungkin ada hal-hal di dunia yang dianugerahkan untuk orang yang berbakat atau orang yang aktor terbaik mungkin. Seringkali anugerah yang diberikan oleh dunia adalah karena mereka itu layak untuk mendapatkan. Mereka itu layak untuk bisa menerima hadiah. Tetapi Bapak Saudara sekalian, ternyata hadiah yang dari dunia dengan hadiah yang diberikan oleh Tuhan itu jauh sekali berbeda. Hadiah dari Tuhan adalah hadiah yang pertama, hadiah yang tidak pantas kita terima. Sekali lagi, hadiah yang tidak pantas kita terima. Pengkhotbah 7 ayat yang ke-20. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang saleh yang pernah berbuat baik dan tidak pernah berbuat dosa. Jadi semua orang itu pernah berbuat dosa. Hadiah yang Tuhan berikan adalah hadiah yang kita ini nggak layak untuk terima. Kita manusia berdosa, tapi kita bisa terima anugerah daripada Tuhan. Itu sebabnya kita patut untuk bersyukur bagaimana hadiah Tuhan adalah hadiah yang tidak kita pantas untuk kita terima. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, bicara soal hadiah. Hadiah yang diberikan oleh dunia adalah hadiah yang pasti kita tahu, yes, aku layak. Tetapi untuk hadiah Tuhan, hadiah ini adalah hadiah yang tidak bisa kita beli sendiri. Kalau tadi saya berkata hadiah yang tidak pantas kita terima, yang kedua adalah hadiah yang tidak bisa kita beli sendiri. Kita nggak bisa beli kasihnya Tuhan. Oh, aku mau selamat nih, Tuhan aku dibeli dong dengan perbuatan baikku. Nggak bisa saudara. Kita nggak akan pernah bisa beli anugerahnya Tuhan. Suatu kali Bapak Saudara, saya ingat saya pernah pergi ke sebuah acara semacam street food, pasar malam. Saat itu saya melihat ada satu games di mana kita itu harus melemparkan sesuatu dan ada kaleng yang disusun. Kaleng-kaleng ini harus jatuh secara bersamaan, baru kemudian kita bisa menang. Tapi Bapak Saudara, saat itu kalau kita menang, kita akan dapat hadiah. Dan satu kali saya melihat, wah hadiahnya itu sebenarnya lucu banget. Ada boneka yang sangat-sangat lucu dan saya kepingin untuk dapat hadiahnya. Tapi karena saya nggak jago dengan main game, saya berusaha untuk melemparkan 1 poin demi 2 poin, tapi ternyata tidak berhasil. Akhirnya saudara, saya tanya ke pegawai yang ada di sana, Mas,
boleh nggak saya itu beli hadiahnya aja? Jadi saya tidak perlu main, tapi saya beli hadiahnya aja. Tapi ternyata orang ini berkata, oh tidak bisa mbak, mohon maaf. Karena hadiah ini tidak untuk dijual. Wah, dari situ Bapak Saudara saya merasa, oh ternyata ada hadiah yang tidak bisa dijual, ada hadiah yang tidak bisa kita beli. Termasuk Bapak Saudara, hadiah yang Tuhan kasih sama kita, yaitu nyawanya, pengorbanannya, itu gak bisa kita beli. Keselamatan yang Tuhan kasih itu adalah hadiah yang terbesar yang kita tidak bisa beli. Pertanyaannya, kalau kita sudah tahu hadiah terbesar yaitu keselamatan, lalu bagaimana dengan respon kita? Apa yang harus kita lakukan, Mbak Saudara? Seringkali ketika kita dalam mengikuti Yesus, kita ini menjadi orang yang menggampangkan sesuatu. Oh ya, tiap tahun saya melewati Paskah, tiap tahun saya memperingati dan merayakan kebangkitan Yesus. Tapi coba sama-sama kita lihat di Lukas pasal yang ke-17. Di sini Bapak Saudara, di kisah ini ada 10 orang. Mereka adalah sama-sama, mereka itu berteriak, Yesus Guru, kasihanilah aku, kasihanilah kami. Lalu kemudian ketika Yesus melihat 10 orang itu tadi, Yesus pergi dan kemudian Yesus menjamah mereka. Yesus berkata, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Jadi saat itu Yesus berkata, oke, kalian bisa pergi ke imam. Kemudian mereka juga semuanya ke 10 orang pergi untuk menemui imam. Tapi ternyata di tengah jalan mereka sembuh, Bapak Saudara. Jadi ternyata 10 orang ini luar biasa, bukan? Mereka punya iman yang luar biasa, mereka punya ketaatan yang luar biasa. Mereka sudah diberikan hadiah, yaitu kesembuhan daripada Yesus. Tetapi, Bapak Saudara, yang menarik dari kisah ini, dari 10 orang kusta, ternyata hanya 1 yang kembali kepada Yesus, dan dia yang mengucap syukur kepada Yesus. Bapak Saudara, sering kali kita sama seperti 10 orang kusta ini tadi. Kita datang sama Tuhan, kita minta hadiah, Tuhan sembuhkan saya. Tetapi kemudian setelah berkat Tuhan itu datang, pertolongan Tuhan itu datang, kita lupa sama mengucap syukur. Kita tidak lagi punya perasaan Tuhan terima kasih. Bapak Saudara, saya percaya bahwa hari ini ketika di momen Paskah ini, biarlah kita juga menjadi orang-orang yang menjadi satu orang yang mau untuk kembali dan mengucap syukur sama Tuhan. Seringkali bicara soal mengucap syukur itu sangat susah, bukan? Apalagi kalau misalnya situasi kita adalah situasi yang buruk. Seringkali kalau situasinya gampang, kita gampang. Tapi bagaimana dengan situasi yang susah? Tapi saya coba rangkum, Mbak Saudara ya. Kadangkala mengucap syukur itu berupa pujian syukur, tapi kadangkala mengucap syukur juga berupa korban syukur. Kadangkala dengan situasi yang senang kita bisa memuji, kita bisa pujian syukur dari mulut kita. Tetapi bagaimana dengan situasi yang susah? Saya berdoa kita bisa menyerahkan yang namanya korban syukur. Sakit, susah, tetapi kita tetap mengucap syukur buat Tuhan. Itu sebabnya ayat yang berikutnya, saat itu ketika 10 orang kusta sudah disembuhkan, hanya 1 yang kembali. Tahukah Bapak Saudara, Yesus mengatakan ini kepada 1 orang itu. Di ayat yang ke-19, lalu ia berkata kepada orang itu, Yesus berkata kepada 1 orang kusta ini tadi yang sudah disembuhkan, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Wow, Bapak Saudara sekalian, di awal mereka itu cuma minta kesembuhan, hadiah. Tetapi Bapak Saudara, hanya 1 orang yang mendapatkan hadiah yang terbesar karena dia mengucap syukur. Tadinya dia cuma minta kesembuhan, tetapi di akhir kisah dia sembuh dan diselamatkan. Saya percaya bahwa semua kita sudah diselamatkan, amin. Dan saya berdoa bahwa ketika kita sudah diselamatkan, kita nggak cuma terima gift biasa, tapi gift yang besar dari Tuhan. Itu sebabnya kita mau mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan beri. Kalau hari ini saya tutup dengan, mungkin di antara kita pernah mengalami kado yang jelek dalam hidup kita. Orang lain sepertinya membuka kado yang bagus dari Tuhan. Tapi ketika kita menghadapi bulan-bulan ini, wah kadonya jelek Tuhan.
kadonya nggak bagus, berantakan keluargaku, pekerjaanku, semua kacau. Tapi saya percaya, walaupun kado yang terlihatnya adalah jelek, tapi saya percaya yang jelek Tuhan juga bisa pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Yang jelek Tuhan masih bisa pakai untuk kita semakin hari semakin bertumbuh dan menerima kemenangan daripada Tuhan. Jadi jangan takut, tetap percaya, tetap kita berterima kasih. Jangan jadi orang yang tidak tahu terima kasih, karena Yesus sudah memberikan nyawanya buat setiap kita. Terima kasih, kiranya saat ini kita merayakan sukacita kebangkitan dari momen Paskah ini, dan biarlah terus kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus sangat memberkati kalian semua, dan sampai jumpa. Tuhan Yesus berkati.